Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam video pembelajaran keterampilan penulisan ilmiah. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Kalau dilihat dari sisi indeksasinya, jurnal itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Ada namanya jurnal nasional. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi ini pun punya beberapa tingkatan, mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Nah, yang paling bawah Sinta 6, yang paling atas adalah Sinta 1. Ada lagi jurnal internasional. Nah, meskipun jurnal internasional, tapi ini belum terindeks. Nah, dia hanya dikatakan sebagai jurnal internasional karena menggunakan bahasa resmi PBB. Nah, kemudian ada tingkatan yang lebih atas lagi, yakni jurnal internasional terindeks. Nah, ini misalnya yang terindeks Scopus. Tingkatan yang lebih atas lagi adalah jurnal internasional bereputasi. Selain ini terindeks, jurnal ini juga memiliki nilai impact factor tertentu. Nah, tapi di video kali ini kita tidak akan membahas beberapa jurnal tadi ya. Nah, kita hanya akan membahas bagaimana caranya publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Yang terakreditasi Sinta 6 sampai Sinta 1. Nah, sebagai gambaran, tahapan yang akan kita lalui ketika kita mempublish artikel di sebuah jurnal adalah seperti ini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari jurnal yang akan kita jadikan sebagai tempat publikasi. Nah, tentu setelah kita membuat artikel, maka kita harus memikirkan di jurnal mana artikel ini akan kita publish. Yang kedua, kita harus menyesuaikan artikel yang sudah kita susun dengan template jurnal tersebut. Setiap jurnal punya template yang berbeda-beda, punya penulisan yang berbeda-beda. Mulai dari jenis font yang digunakan, kemudian ukuran huruf yang digunakan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kedua hal ini terbalik. Jangan sampai Anda menulis sebuah artikel itu dengan menggunakan template jurnal tertentu, baru kemudian dipikirkan jurnal yang akan kita jadikan sebagai tempat publikasi. Nah, tidak boleh terbalik. Harus kita tentukan jurnal sebagai tempat publikasi, baru kemudian kita menyesuaikan artikel kita sesuai dengan template jurnal tersebut. Selanjutnya, setelah kita sesuaikan artikel kita sesuai dengan template jurnalnya, maka langkah selanjutnya adalah kita submit artikel kita. Kemudian nanti ada proses pre-review, dicek oleh editor apakah artikel kita sudah sesuai dengan sistematika penulisan jurnal tersebut atau tidak. Baru kemudian masuk ke tahap review. Nah, tentu ada masukan, ada saran, ada komentar dari reviewer. Nah, maka kita lakukan revisi berdasarkan saran, berdasarkan masukan dari reviewer. Review dan revisi ini bisa beberapa kali ya. Nah, bisa sekali, bisa 2 kali, dan seterusnya. Tergantung pengelola jurnalnya. Apakah pengelola jurnalnya sudah menerima artikel yang sudah kita perbaiki tersebut atau belum. Dan langkah terakhir adalah publikasi. Nah, ini beberapa gambaran sedikit ya terkait tahapan publikasi. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu dua hal ini ya. Kita akan mencari jurnal sebagai media publikasi. Untuk melakukan publikasi di jurnal nasional terakreditasi, nah kita bisa langsung mengunjungi website Sinta, Science and Technology Index. Ini adalah indeksasi yang dibuat oleh Kemenristek Dikti. Nah, kita bisa langsung ketikkan di Google Sinta. Kemudian kita buka yang ini, yang sinta-distrakbin.go.id. Ini adalah tampilan awal dari website Sinta.
Di bagian atas website Sinta ini, kita bisa melihat beberapa menu ya. Ada menu Home, About, Authors, dan seterusnya. Nah, untuk mencari jurnal yang akan kita jadikan sebagai media publikasi, kita bisa klik di menu Source. Nah, kita pilih Source, kemudian klik Journals, karena kita akan mencari jurnal. Di bagian atasnya ini bisa kita lihat ada beberapa pilihan mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ada sejumlah 5.990 jurnal yang sudah terindeks Sinta mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Daftar jurnalnya ini sudah diurutkan sesuai dengan impact faktornya. Kalau kita klik Sinta 1, nah maka akan muncul daftar jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 1. Nah, kalau kita klik Sinta 2, nanti akan muncul daftar jurnal yang sudah terindeks Sinta 2 dan seterusnya. Nah, jadi Sinta 1 sampai Sinta 6 ini bisa kita pilih. Kita mau mencari jurnal yang terindeks Sinta berapa. Nah, untuk mencari jurnal yang sesuai dengan topik artikel kita, maka kita bisa menggunakan fasilitas search, langsung kita ketikkan keyword di sini, ataupun kita menggunakan fasilitas advanced search. Nah, ini bisa dipilih dua-duanya. Nah, kita coba yang pertama, kita gunakan fasilitas search langsung. Kita ketikkan keyword yang sekiranya menjadi salah satu kata dari nama jurnal. Nah, untuk keyword ini sendiri bisa kita gunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Karena beberapa jurnal ada yang nama jurnalnya dalam bahasa Indonesia dan ada juga jurnal yang namanya dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga keyword ini bisa kita coba menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, misalkan kita coba matematika ya, kita cari jurnal yang terindeks Sinta 1 yang keywordnya ada matematikanya. Kita coba cari. Nah, ternyata tidak ada ya. Nah, kita coba dalam bahasa Inggris. Math. Nah, ternyata muncul ya. Nah, ini ada beberapa jurnal. Journal on Mathematics Education dari Universitas Sriwijaya. Kemudian Journal on Mathematical and Fundamental Science dari Institut Teknologi Bandung. Nah, seperti itu cara mencari jurnalnya. Jadi kita bisa langsung mengetikkan keyword di sini ya. Keywordnya bisa dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, ataupun kita bisa menggunakan fitur Advanced Search. Nah, kita klik Advanced Search. Di sini akan muncul beberapa pilihan ya. Kita hanya memfilter subjeknya saja. Kita klik subjek. Nah, kita pilih sesuai dengan topik artikel kita. Misal karena topik artikel kita berkaitan dengan matematika ataupun pendidikan matematika, nah bisa pilih science ataupun education. Misal kita coba klik science, kemudian klik search. Nah, maka akan muncul daftar jurnal yang kaitannya dengan science. Nah, seperti itu ya. Bisa menggunakan ini, langsung search, ketikkan keywordnya, atau bisa menggunakan advanced search. Nah, caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda ingin mencari jurnal yang Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya, caranya juga sama ya. Pilih dulu Sinta berapa, kemudian gunakan tour search atau advanced search untuk memfilter jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik penelitian kita. Nah, sekarang kita coba buka salah satu jurnal ya. Nah, misalnya kita akan mencari jurnal yang kaitannya dengan matematika yang terindeks Sinta 3. Nah, kita klik yang Sinta 3, kemudian kita klikkan matematika atau math kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kita coba buka salah satu jurnalnya. Nah, di sini ada tampilan jurnalnya. Kemudian ada beberapa artikel yang tingkat citasinya cukup tinggi ya. Nah, diurutkan tingkat citasinya. Kemudian kalau kita ingin mengunjungi websitenya, kita langsung mengklik website.
Nah, ini adalah tampilan OJS dari jurnal ini, Jurnal Mosarafah, Jurnal Pendidikan Matematika. Ada beberapa hal ya yang perlu kita cek sebelum kita mempublikasi artikel di jurnal ini. Nah, yang pertama adalah fokus dan skopnya. Nah, kita coba lihat. Kenapa kita perlu mengecek terlebih dahulu fokus dan scope dari sebuah jurnal? Nah, karena jangan sampai artikel yang sudah kita tulis itu tidak sesuai dengan scope jurnal itu. Nah, misalnya jurnal tersebut hanya menerima artikel-artikel dengan topik matematika murni. Sementara kita punya artikel yang topiknya pendidikan matematika. Nah, bisa dipastikan pengelola jurnal akan mereject, akan mendecline artikel kita. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengecek terlebih dahulu fokus dan scope dari sebuah jurnal, agar kita bisa benar-benar yakin topik dari artikel kita masuk dalam scope jurnal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita cek author guidelines-nya. Author guidelines ini berkaitan dengan sistematika penulisan jurnal. Nah, setiap jurnal itu punya sistematika penulisan yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika kita ingin mensubmit di jurnal ini misalnya, maka kita harus menyesuaikan sistematika penulisan di jurnal ini. Jangan sampai kita menggunakan sistematika penulisan di jurnal lain untuk mensubmit artikel di jurnal ini. Ini author guidelines-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa mendownload template-nya. Nah, kita bisa pilih di sini ya, ada jurnal template. Kita coba buka. Ini template-nya ya. Template-nya seperti ini. Kita coba download. Nah, template-nya seperti ini. Bisa kita lihat di sini ya, judulnya ini center, di rata tengah, di bold, tulisannya tebal, jenis fontnya ini, ukuran fontnya adalah 16, dan spasi 1,15. Untuk detailnya Anda bisa lihat ya satu persatu. Artikel yang sudah kita buat harus menyesuaikan template ini. Nah, selain template, hal lain yang perlu kita perhatikan juga adalah author fee-nya. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup penting ya, karena ini berkaitan dengan biaya yang harus kita keluarkan ketika kita publish di jurnal ini. Kita bisa lihat di sini ya, untuk pengiriman artikelnya 0 rupiah ya. Nah, biaya pemrosesan artikel atau biaya publikasinya 750.000. Lumayan ya, apalagi kalau misalkan mahasiswa, ini sudah cukup mahal ya. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup penting ya ketika kita akan memilih di jurnal mana ya kita akan publikasi. Di sini juga bisa kita lihat. Nah, jumlah standar halaman artikelnya adalah 10-12 halaman. Nah, kalau misalkan ada kelebihan halaman, misalkan jumlah halamannya adalah 13 halaman ya, maka akan dikenai biaya tambahan. Ini 150.000 per halaman. Nah, jadi ini ada biaya tambahan juga. Dan pastikan juga bahwa biaya yang dicantumkan dalam website jurnal ini memang benar. Nah, bisa jadi kan ada kenaikan biaya dari yang tercantum di websitenya, karena mungkin pengelola jurnalnya lupa melakukan update ya author fees-nya. Nah, sehingga kita juga perlu menghubungi pengelola jurnal apakah memang author fees yang ditampilkan di websitenya ini masih berlaku sampai sekarang. Nah, kalau misalkan kita ingin menghubungi pengelola jurnal, bisa kita lihat di bagian about. Nah, kontak. Di sini ada kontak ya. Nah, jadi kalau misalkan beberapa hal yang ingin kita cari tidak ada di menu-menu ini, kita bisa menggunakan menu yang atas ini.
Kita klik menu About. Nah, baru kemudian kita cari. Nah, sama caranya ya. Nah, bisa kita klik Author Guidelines. Kemudian author fee-nya juga bisa kita lihat di sini. Nah, kontaknya juga bisa kita lihat di sini. Kita coba cek kontaknya. Nah, ini ada principal kontak, ada nomor handphone dan juga emailnya. Ini bisa kita hubungi ya. Nah, itu beberapa poin penting yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk mempublikasi artikel kita di jurnal ini. Misalnya, kalaupun kita ingin mencari informasi yang lebih, nah Anda bisa mencari di menu-menu ini ataupun bisa dipilih di menu About. Selanjutnya, kita juga perlu melihat publication frekuensinya untuk mengetahui kapan jurnal ini akan dipublish. Bisa kita lihat di sini ya, jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, Januari, Mei, dan September. Nah, dari sini kita bisa mengira-ngira ya kapan kita harus mensubmit artikel kita di jurnal ini. Tentunya proses submitnya harus sebelum bulan-bulan ini. Misal kalau rencananya publish pada bulan Januari, nah berarti kita harus submit sebelum bulan Januari. Misalkan kita submit di bulan November ataupun Desember. Nah, bagaimana misalnya kita ingin mencari jurnal yang free, artinya kita tidak dikenakan biaya publication-nya. Caranya sama seperti yang tadi, kita bisa kembali ke website Cintanya, kemudian kita coba-coba buka ya di websitenya satu persatu, sampai kita menemukan jurnal yang author fee-nya free atau gratis. Nah, caranya ya hanya manual seperti itu. Dan biasanya jurnal-jurnal yang masih free adalah jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, biasanya ini jurnal-jurnal yang masih free. Meskipun ini tidak bisa dipastikan ya, karena ada beberapa jurnal yang meskipun dia hanya Sinta 5 dan Sinta 6 tetapi sudah berbayar. Dan ada juga beberapa jurnal yang dia sudah teratasi Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3, tetapi masih tetap gratis. Jadi untuk mencari jurnal yang gratis, ya memang kita harus rajin-rajin mencari. Kita buka satu persatu jurnal ini untuk mengecek apakah biayanya gratis atau tidak. Nah, ataupun kita bisa juga menonton beberapa video di YouTube ya, karena ada beberapa orang yang sudah mereview, yang sudah mencari satu persatu beberapa jurnal yang gratis. Tetapi tidak semua jurnal sudah direview ya, sehingga kembali lagi kepada kita sendiri, kita harus membuka websitenya satu persatu dan mengeceknya kembali apakah dikenakan biaya atau tidak. Nah, seperti itu proses awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mempublikasi artikel kita di sebuah jurnal. Untuk video kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.